Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dan kita akan bahas ya, Naila dan juga pemirsa, beragam cara untuk atasi polusi telah disiapkan. Dari penerapan WFH ASN 50%, uji emisi gratis, hingga munculnya wacana ganjil genap yang akan diterapkan selama 24 jam. Efektif atau tidak ya, Naila dan juga pemirsa, langkah-langkah tersebut untuk mengurangi ancaman polusi udara? Telah tersambung bersama kami pengamat kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat. Selamat pagi, Mas Ahmad. Selamat pagi, Mbak Naila dan Mbak Eva. Iya, Mas Ahmad, muncul wacana ganjil genap 24 jam. Akan efektif atau tidak nih? Pertama untuk kemacetan dan juga untuk mengatasi polusi udara. Saya kira jawabannya adalah tidak efektif, ya, karena sebelum 24 jam aja ya penerapan ganjil genap yang berlaku saat ini, yang ada saat ini tidak menghindari adanya polusi udara yang saat ini yang terburuk ya di antara kota-kota besar. Dan Anda tahu kalau ganjil genap yang diterapkan sekarang ini juga kan masyarakat pintar mensiasatinya ya. Di kelompok atas misalkan mereka membeli dua kendaraan yang berbeda, satu platnya ganjil, satu platnya genap, agar mereka bisa tetap berkendaraan pribadi. Artinya jumlah kendaraan yang ada dengan penerapan ganjil genap bukannya berkurang, malah bertambah atas perilaku dari orang-orang kaya tadi. Ya, belum lagi ada beberapa oknum yang kemudian bisa mengantisipasinya dengan cara gonta-ganti platnya gitu ya. Dia punya sistem yang entah bagaimana kreativitasnya begitu itu diterapkan. Artinya penerapan yang sekarang saja itu tidak cukup efektif untuk mengatasi polusi udara, apalagi mengatasi kemacetan. Makanya saya kira saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak PJS tadi ya, bahwa memang yang ini saja tidak setuju apalagi ditambah sampai 24 jam ya, tentunya tidak hanya ini tidak efektif, tetapi betul kata Pak Heru tadi bahwa ini akan menyusahkan masyarakat DKI. Tidak hanya tidak efektif begitu, bahkan juga bisa berpotensi malah menambah kendaraan, menambah macet dan polusi. Lantas kemudian kebijakan apa sih yang harusnya tepat diterapkan dengan kondisi polusi udara yang sudah seperti ini? Pak Ahmad, tahan dulu dan juga pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetap di Selamat Pagi Indonesia. Kembali di Selamat Pagi Indonesia, dan sebelum kita lanjut berdialog, kita akan simak dulu nih bagaimana sih tanggapan warganet perihal ragam cara yang dilakukan guna mengatasi polusi udara ya. Iya, kita akan sapa ya salah satu partisipan yang sudah bergabung di X Space. Ada Yaret Lakarol dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Mas Yaret. Ya, selamat pagi. Ya, dengan Eva dan Naila di studio, bagaimana tanggapan Mas Yaret nih terkait dengan langkah yang dilakukan untuk mengatasi polusi udara? Sudah efektif atau belum menurut Mas Yaret yang juga memantau nih dari Kupang, Nusa Tenggara Timur? Ya, menurut saya tidak efektif. Karena pencegahan itu hanya mengalihkan masyarakat untuk membeli mobil. Seharusnya cara seperti begitu menghentikan. Artinya menghentikan itu polusi udaranya. Dan solusinya itu harus menanamkan banyak pohon, karena sumber masalahnya itu dari industri. Asap lebih terbanyak dari industri. Yang pemerintah harus utamakan itu kesehatan masyarakat. Oke, jadi masyarakat berpendapat bahwa memang industri ini memang menyumbang juga faktor yang besar ya bagi polusi udara di Jakarta. Ada tanggapan lain yang ingin disampaikan, Mas Yaret? Iya, jadi solusinya untuk kebijakan seperti itu harus lebih banyak penghijauan, tanam menanam, karena sumber kehidupan dari Jakarta itu sudah punah, pohon-pohon tidak ada. Karena pernapasan untuk manusia itu kan tidak ada, paru-paru manusia. Karena itu yang kita utamakan itu menghindari polusi itu harus ada, ya. Nah, Mas Yaret, kita kan sedang membahas soal salah satu wacana ganjil genap 24 jam.
Kira-kira setuju tidak dengan wacana ganjil genap 24 jam meskipun bukan warga Jakarta ya, tetapi boleh berkomentar. Silakan. Ya. Siap. Kalau dari perspektif saya tidak setuju, karena di situ kita menghalangi kebutuhan masyarakat, apalagi kebutuhan sekarang ini zaman teknologi. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Mas Yaret Lakarol ini dari Nusa Tenggara Timur ya. Nah, kita akan kembali berdialog masih dengan pengamat kebijakan publik Bapak Ahmad Nur Hidayat. Pak Ahmad, tadi juga sudah ada tanggapan ya atau masukan dari warganet. Nah, tadi kita bahas sebelumnya bahwa menurut Anda GAG 24 jam tidak efektif diberlakukan. Nah, sebelumnya kebijakan ini adalah WFH bagi ASN ya, 50% WFH. Apakah juga dinilai efektif karena pengurangan kendaraan ternyata hanya sampai 2% saja tuh untuk mengatasi polusi atau bahkan kemacetan? Itu dia, makanya kebijakan yang disampaikan oleh PJS DKI ini WFH 50% itu sudah sama sekali tidak efektif ya. Saya merasakan di hari Senin hari ini pun macetnya parah luar biasa ya, meskipun sudah diterapkan 50%. Jadi pertanyaannya adalah ini bagaimana kita mendorong agar PJS Gubernur ini memberikan satu solusi yang konkret terhadap polusi udara. Salah satunya diantaranya adalah ada usulan yang belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu misalkan karena polusi udara begitu mengkhawatirkan, misalkan adalah dengan cara rekayasa hujan ya. Katanya kan musim kemarau dijadikan kambing hitam ini, Mbak. Karena kemarau polusinya tinggi. Kenapa nggak kemudian kita memikirkan, saya kira pemerintah DKI punya kemampuan untuk melakukan rekayasa, ya misalkan menurunkan hujan buatan di Jakarta dan sekitarnya. Saya kira dengan adanya hujan yang turun ya nanti ini bisa mengurangi polusi udara. Itu jangka pendek. Itu menurut saya jauh lebih simpel ya dibandingkan dengan WFH, apalagi GAG yang 24 jam ini betul-betul menyusahkan masyarakat. Tetapi kita nggak boleh terlena dengan jangka pendek. Di jangka panjang, apa sih penyebab polusi itu? 67% ini data dari KLHI ya, itu berasal dari transportasi. Artinya jumlah kendaraan ini harus kita batasi. Masyarakat harus kita giring mengubah perilakunya menjadi masyarakat yang cinta dengan publik transportasi. Cuman persoalannya apakah publik transportasinya diminati apa tidak, kan ini pertanyaannya. Hari ini LRT diresmikan, Mas Ahmad, apakah akan berkontribusi efektif untuk membuat masyarakat beralih ya dari transportasi pribadi ke transportasi publik seperti LRT? Karena Presiden sampaikan ini bisa menjadi solusi macet dan juga kurangi polusi, Mas Ahmad. LRT adalah solusi, ya, tidak ada yang bisa membantah itu. Tetapi berapa persen efektivitasnya? Saya kira efektivitasnya juga kecil. Kenapa? Karena jaringan LRT ini kan hanya di titik-titik tertentu saja. Dan pembangunan LRT ini kan termasuk yang lama ya. Ini kita mengalami penundaan 4-5 bulan dari yang direncanakan. Artinya sebenarnya masih belum efektif. Kita membutuhkan satu solusi yang bagus, solusi yang cepat. Bagaimana jumlah transportasi di Jakarta ini menurun secara drastis. Nah, saya kira harus ditambah lagi dengan program lain ya. Kalau seandainya tidak mampu, saya kira perlu dicoba juga pengaturan jam kerja antara PNS dengan swasta, antara orang kerja dengan orang sekolah misalkan. Itu kan bisa diatur. Meksiko City menerapkan itu dan saya kira cukup berhasil mereka pengaturan jam kerja. Jadi ada sejumlah alternatif yang tentunya bisa diterapkan nantinya. Nah, Pak Ahmad tahan dulu dan juga pemirsa, kita akan kembali bergabung dengan penelpon. Ada Pak Peter. Selamat pagi, Pak Peter. Selamat pagi. Ya, silakan apa yang ingin disampaikan di sini, Pak Peter. Saya memang bermukim di Palu, tetapi saat ini saya berada di Jakarta. Saya tinggal di lantai 15 apartemen. Saya lihat memang kabut kota Jakarta, diselimuti dengan kabut seperti orang bakar sampah. Jadi begini, dan saya sudah mulai terserang flu. Saya lihat begini, ini semakin menunjukkan bahwa beban Pulau Jawa, khususnya Jakarta, terlalu berat. Makanya kebijakan IKN itu tepat untuk jangka panjang. Ya, kemudian kita kan sudah punya blueprint MRT, transportasi publik. Itu sudah ada waktu zamannya Pak Sutioso. Tetapi nanti kan dieksekusi zamannya Pak Jokowi waktu gubernur. Inilah yang memperlambat kita. Sehingga akibatnya jadi begini.
Saya tahu semakin maju dan modern suatu kota itu sistem transportasi publiknya bagus. Nah, ini terkait kebijakan yang 24 jam. Itu kebijakan 24 jam ganjil genap itu memang untuk mengurangi kendaraan yang berkeliaran di jalan. Tetapi yang intinya di sini kendaraan listrik itu harus semakin digenjot. Kendaraan listrik baik umum maupun pribadi. Karena inilah yang bikin polusi. Saya baca media. Industri yang lain juga yang menggunakan batu bara di sekitar Jakarta, di Banten dan sekitarnya Tangerang, itu juga turut menyumbang polusi. Tetapi ada yang saya ingat, bukti nyata, bahwa ketika COVID merajalela, itu memang sangat menurun itu tingkat polusi. Udara Jakarta jadi bersih. Berarti kendaraan kurang berseliweran dan juga mungkin pabrik berproduksi cuma 50%. Jadi persoalannya di sini adalah kendaraan listrik harus semakin digenjot, baik pribadi maupun umum. Baik. Dan ini LRT diresmikan oleh Pak Terima Jokowi, kasih, Pak ini Peter. sangat besar pengaruhnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Peter untuk pendapat Anda. Berikutnya juga ada Jessica dari Jakarta. Kita langsung sapa ya, Naila. Selamat pagi, Mbak Jessica. Iya, Mbak Jessica sudah dengar? Baik, nampaknya masih ada gangguan komunikasi dengan kita lanjutkan Mbak Jessica ya. Kita lanjut pada Pak Ahmad tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Peter lebih mengenjot kepada kendaraan listrik begitu. Nah, kalau Pak Ahmad tanggapannya seperti apa untuk percepatan kendaraan listrik yang ada? Ya, saya kasih komentar dulu mengenai masalah pemindahan IKN dengan mengatasi kesemerautan Kota Jakarta ya. Saya kira kalau IKN ini diterapkan ya di tahun 2024 nanti, ini kan yang pindah ini kan hanya PNS pemerintah pusat loh, Naila dan Eva. Artinya PNS ini jumlahnya hanya 900.000 orang. Sementara yang hidup di Jakarta ini ada hampir 11 juta orang kalau di siang hari. Di ini enggak, sebetulnya kalau saya melihat malah pemindahan IKN ini tidak signifikan untuk mengurai polusi, mengurai kemacetan. Kenapa? Karena ekonomi Jakarta itu masih akan tetap yang terbesar meskipun IKN itu pindah. Karena IKN ini kan tidak membawa pabrik, tidak membawa sektor swasta ke IKN, hanya pemerintah pusatnya saja. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Kalau mungkin nanti akan diboyong juga ya pabrik-pabrik ya kemudian sektor swasta ke sana, mungkin itu memudahkan. Tetapi itu bukan persoalan yang sederhana. Nah, yang kedua terkait mobil listrik ya. Saya kira mobil listrik ini, selama mobil listrik ini tidak menggantikan mobil fosil, transportasi atau polusi itu tetap akan ada. Jadi dia akan efektif mengurangi kemacetan dan juga mengurangi polusi manakala insentif mobil listrik ini diberikan untuk orang mengganti mobil BBM-nya. Kalau yang jadi masalah ini kan kita lihat yang membeli mobil listrik ini kan dia masih juga memiliki mobil bahan bakar minyaknya yang saya kira ini belum bisa mengatasi secara efektif polusi udara dan kemacetan gitu, malah menambah macet mobil listrik ini. Kenapa? Karena jumlah kendaraan yang ada di Jakarta lebih banyak lagi. Kenapa nggak sih kita menggunakan akal sehat ya? Berapa sih jumlah jalan di Jakarta yang ada? Dan berapa banyak sih jumlah maksimal kendaraan yang bisa ditolerir dengan jumlah jalan yang ada? Bisa nggak sih kita punya rasio atau punya ketegasan di situ? Bisa saja misalkan Jakarta tidak boleh lagi misalkan menerapkan adanya kendaraan baru misalkan ya yang ada di jalan-jalan, kecuali ada jalan baru yang dibangun di kota Jakarta. Nah ini kan kita tidak melakukan policy based rationality ya, kita mungkin banyak melakukan policy based on interest pemilik modal, interest pemilik kendaraan listrik, sehingga ini perlu digarisbawahi bahwa kendaraan listrik tidak serta-merta dapat menguraikan polusi dan juga kemacetan kalau dia tidak mereplace. Yang paling mungkin adalah mengubah perilaku, Mbak. Daripada kita menggenjot ya memberikan subsidi yang kemudian itu juga pakai uang rakyat, kenapa nggak kita ubah perilaku masyarakat kita agar mereka menggunakan public transportasi? Ini jauh lebih efektif mengurai kemacetan dan juga membuat langit Jakarta biru kembali. Selain penggunaan publik transportasi, Pak Ahmad singkat saja terakhir bagaimana dengan uji emisi? Apakah efektif diberlakukan di Jakarta? Dan kalau kita lihat polusi udara ini kan lintas batas, Pak. Jadi tidak hanya bisa dilakukan di Jakarta saja, dengan wilayah-wilayah lain yang ingin masuk ke Jakarta juga seharusnya dilakukan uji emisi. Benarkah? Ya itu dia, makanya saya katakan dari awal uji emisi di Jakarta juga tidak cukup efektif. Kenapa? Satu, uji emisi ini kan harus menghentikan kendaraan ya, Mbak.
Dan ini aja di beberapa tempat kalau luas ujinya bagus dia bisa aman. Tapi kalau harus diberhentikan di pinggir jalan kemudian diuji di saat pinggir jalan kan menimbulkan kemacetan dan masalah baru. Jadi uji emisi satu sisi bagus kalau dia punya space bagus, tetapi ini tidak efektif karena kendaraan-kendaraan tadi yang Mbak katakan dari luar ini kan mereka masuk kan Jakarta ini kota terbuka bisa dimasuki dan oleh siapapun. Nah ini lagi-lagi dia membawa polusi udara. Nah saya kira program lain yang perlu dicanangkan adalah menerapkan yang sebetulnya sudah ada yaitu membuat parkir menjadi lebih mahal. Kalau kendaraan parkir lebih mahal ya, untuk parkir kendaraan lebih mahal, maka orang akan mikir 2-3 kali. Dan itu sudah berhasil dilakukan oleh Singapura dengan parkir yang sangat mahal. Mereka berpikir 2 kali punya mobil, tapi nggak mau mereka pakai. Kenapa? Biaya operasional terlalu tinggi. Jadi mereka menggunakan public transport terjamin, nyaman dan aman. Artinya tarif parkir harus ditingkatkan atau lebih mahal ya. Terima kasih pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Salam sehat Eva selalu. dan Naila.